Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bapak. Nama saya Zilhafrega. Saya sebagai dokter yang berjaga di Klinik Pasien pada siang hari ini. Nah, Bapak, sebelumnya kan kita udah sempat melakukan anamnesis ya, Pak, di minggu lalu ya. Jadi di sini saya izin untuk mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu, ya. Di sini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Abian. Dengan Bapak Bian. Bapak Bian. Nah, Bapak sekarang tinggalnya di mana, Pak? Di Jalan Aceh, Dok. Oh, oke. Tanggal lahirnya, Pak? Tanggal lahirnya 12 Februari 12 ya, 2005. Oh, berarti sekarang usianya sekitar 20 tahun ya, Pak ya? 21, Dok. Oh, 21. Nah, Bapak ini saya konfirmasi juga untuk rekam medisnya di 2500 100 32 ya, Pak. Nggak tahu itu, Dok. Ya, Pak. Oke, kalau di sini sih sama seperti yang kemarin ya, Pak. Nah, baik Pak, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan pemeriksaan fisik ya. Nanti saya akan melanjutkan dari pemeriksaan yang kemarin. Sekarang melanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nanti Bapak mungkin agak kurang nyaman ya, karena nanti juga akan ada dibuka bajunya ya, dilihat juga perutnya seperti apa. Sebelumnya apakah Bapak setuju? Perut ya, Dok ya? Iya. Sakit nggak sih, Dok? Sebetulnya nggak sakit sih Pak, tapi nanti akan kita lakukan dengan senyaman mungkin. Oh iya. Ya, Pak, oke, berarti setuju ya Pak? Setuju. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaannya, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Betul. Nah Bapak, jadi selesai cuci tangan, kabarnya setelah ini kita boleh ke pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, mohon izin, ini untuk kesadaran pasiennya, terlihat kesadarannya normal ya, karena masih bisa diajak berbicara dan menjawab dengan baik seperti itu. Kemudian kalau dari keadaan umumnya kita lihat pasien itu mengalami sedikit sakit sedang ya di sini ya, kita lihat gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Bapak, sebelumnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya Pak ya. Nanti kan tadi di depan sudah diperiksa ya Pak ya, tensinya. Itu sebetulnya cukup rendah Bapak tensinya. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa denyut nadinya terlebih dahulu ya Pak. Boleh saya meminta tangan yang dominannya Pak? Saya izin periksa ya Pak. Bisa pamit ya Pak. Oke, baik. Sudah ya Pak, sudah diperiksa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu ya Pak. Di sini ya Pak. Boleh dirapatkan Bapak? Oke. Sudah bunyi ya Pak? Siap Pak. Izin saya catat terlebih dahulu ya Pak. Oke, di sini sih untuk hasilnya Pak, Bapak denyut nadinya cukup cepat Pak ya. Jadi di angka 110 per menit seperti itu. Nah, kemudian juga di sini untuk suhunya juga agak panas ya Pak ya, di 38. Wah, gitu Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya boleh izin untuk mempalpasi kepala Bapak atau meraba kepala Bapak ya, untuk melihat apakah ada rambutnya rontok atau tidak. Boleh Pak? Oh, boleh. Ya. Pastikan kita sudah memakai handscoon atau sarung tangan terlebih dahulu ya. Tumben sih. Nggak apa-apa Pak, mana aja. Oke. Nah Bapak, di sini sih rambutnya terlihat lumayan banyak yang rontok ya Pak ya. Kemudian saya izin memeriksa wajah Bapak ya. Nah, wajah Bapak ini terlihat seperti bagian tengah dari wajah Bapak tuh terlihat flat ya Pak ya, atau datar seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian saya boleh lihat mata Bapak Pak? Boleh ya. Saya mau lihat area bawah mata Bapak ya Pak ya. Mohon izin Pak. Oke, baik Pak. Nah, baik, pada pasien ini ditemukan pasiennya mengalami atau terlihat sklera ikterik ya, atau dan juga
konjungtivanya juga sedikit pucat seperti itu. Nah, kemudian Bapak kalau saya lihat dari mulut Bapak ya, di sini bibirnya agak lumayan kering ya Pak ya. Tuh. Bapak sebelumnya gusinya sempat berdarah gak Pak? Berdarah sih dok. Boleh seperti ini Pak, gitu. Oh iya, agak sedikit berdarah ya Pak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari mukosa pada pasien ini terlihat pucat juga seperti itu. Bapak boleh saya periksa lidahnya Pak? Boleh agak melet atau menjulurkan lidah Bapak? Oh, oke. Kalau kita lihat pada pasien ini lidahnya tampak glossitis ya, atau lidahnya tampak merah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk kita harus menginspeksi dan mempalpasi area lehernya ya untuk memeriksa kelenjar getah beningnya. Apakah terdapat lokasi? Bapak, saya mohon izin untuk memeriksa area leher Bapak ya. Ini dok. Mohon maaf Bapak, agak sedikit kurang nyaman ya. Kalau kita lihat untuk kelenjar getah beningnya itu tidak menunjukkan pembengkakan ya, artinya tidak ada penyakit kronis seperti tuberkulosis seperti itu. Boleh selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap nah baik Bapak, tadi seperti yang saya katakan kita harus memeriksa bagian perut Bapak ya Bapak. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke bed ya, atau ke tempat tidur untuk perut Bapak diperiksa terlebih dahulu. Oh ya Bapak, sebelum itu kita harus memeriksa juga tinggi dan berat badan Bapak terlebih dahulu ya Pak. Tadi udah dicek juga ya, berat badannya itu di angka 50 Pak. Nah, kemudian untuk tinggi badannya boleh kita periksa terlebih dahulu Pak. Boleh, Pak. Ini pas dok. Ya, dilepas Bapak. Ya Bapak, Oke baik, selanjutnya kita akan memeriksa auskultasi pada pasien ya. Di sini untuk pemeriksaannya kita cari apeks jantung terlebih dahulu, dan untuk kita cek denyut jantungnya apakah takikardia atau tidak seperti itu. Bapak mohon izin Pak, di sini kita seperti yang saya bilang tadi kita akan memeriksa perut ya dan juga dada Bapak. Boleh mohon izin untuk dilepaskan bajunya Pak? Mohon maaf ya Pak jika agak mengganggu. Ini dok. Boleh. Nah, boleh buka sedikit aja Pak. Nah, kita cek di area yang dekat apeks jantung dengan waktu sekitar 1 menit. Baik Bapak, sudah selesai. Oke, pada pemeriksaan auskultasi tadi ditemukan hemik murmur ya, atau terjadi penurunan viskositas pada darah pada pasien ini. Viskositas pada area darah jantung. Nah, selanjutnya kita akan mengecek area abdomen pasien ya untuk menentukan apakah adanya organomegali atau tidak ya, atau pembesaran akibat penghancuran darah yang berlebih seperti itu. Bapak, mohon izin Pak, saya ingin memeriksa perut Bapak apakah ada pembesaran atau tidak ya. Boleh dibuka kembali Pak di area perutnya. Oh ya dok. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen kepada pasien ya, atau untuk memeriksa heparnya. Tuh, ini tuh di area interpretasi hepar di area bagian kiri pasien. Dilakukan dengan cara menyilangkan tangan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Dan instruksikan kepada pasien untuk menarik nafas dalam-dalam. Pak, tolong boleh narik nafas Pak. Lepas dengan perlahan Pak. Oke. Nah, kemudian kita bisa ukur area yang besar tuh di area mana? Kita ukur 9 cm di bawah arcus costarium.
Kemudian sekitar 7 cm di bawah prosesus Sphedodeus atau Siphoideus, 7 cm. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap heparnya, kemudian kita akan memeriksa abdomennya lagi dengan memeriksa area limfanya ya atau spleennya. Itu apakah terlihat splenomegalia atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan terhadap limfanya. Dilakukan dengan cara menarik area bawah perut pasien seperti ini, kemudian ditekan pada area atasnya. Kemudian kita lihat apakah ada splenomegalia atau tidak. Nah, kita raba. Nah, kemudian setelah kita melihat apakah ada splenomegalia atau tidak, setelah itu kita bisa melakukan interpretasi gitu. Nah, untuk melakukan interpretasinya, nilai kontur limfa tadi terdapat rata dan tidak ada mohon maaf. Nah, kemudian pada area limfa pasien itu untuk nilai dari garis imajiner Scovenernya itu di angka S7 seperti itu. Nah, kemudian kemudian setelah kita mengecek untuk spleennya, kemudian selanjutnya kita akan memeriksa bagian ekstremitasnya, apakah ada hemartrosis, apakah ada pembengkakan atau pucat atau tidak. Kalau kita lihat pada pasien ini tidak ada pembengkakan ya, kemudian juga tidak ada area palmarnya sendiri. Boleh saya lihat Bapak area telapak tangannya? Tidak ada kepucatan ya, dan juga kemudian kita akan melakukan CRT. Nah, untuk CRT-nya itu di ini pasien ini terdapat lebih dari 2 detik ya untuk CRT-nya atau capillary refill time-nya. Nah, kemudian pada kulitnya sendiri di sini pasien nampak pucat ya, kemudian ada sedikit juga hemosiderosis gitu dan tanda pendarahan pada kulitnya, juga ada sedikit kemerahan pada area perut pasien seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan setelah pemeriksaan semua tersebut, selanjutnya kita akan mencuci tangan kita setelah melakukan pemeriksaan fisik. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Bapak, saya sarankan setelah ini untuk kembali ke meja pemeriksaan ya Bapak. Boleh dipakai lagi bajunya Bapak dan turun dari sini. Oke. Saya izin untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik. Oke, baik Bapak, saya sudah melakukan cuci tangan ya. Selanjutnya saya baik Bapak, tadi kita udah melakukan pemeriksaan fisik ya, dan nampaknya ini saya sebelum melakukan diagnosis yang lebih tegak lagi, setelah ini Bapak akan melakukan pemeriksaan laboratorium lagi ya Bapak, supaya pemeriksaan lebih tegak. Nah, tadi kalau pas kita melakukan pemeriksaan fisik sih, untuk diagnosis awalnya adalah thalassemia ya Pak ya, seperti itu ya. Mungkin ini suatu hal yang tidak kita inginkan, tapi Bapak harus tetap rajin check up ya Pak ya, supaya tetap terkontrol seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan tadi saya juga ingin mencatat hasil pemeriksaan yang tadi ya. Mungkin sekian saja Bapak untuk pemeriksaan hari ini. Untuk minggu depan boleh Bapak diambil darahnya dan untuk pemeriksaan laboratoriumnya ya Pak ya. Bapak jangan berkecil hati dan terus semangat terus ya Pak ya untuk menjalani hari-harinya. Baik, alhamdulillah Bapak untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Bapak boleh mangga silakan kembali ke rumah dan beraktivitas dan beristirahat ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.